Nah, pemirsa masih bersama kami di Ramadan kita dan kita masih terus membincangkan bagaimana terkait dengan makna seorang pribadi muslim yang menuju ke kemenangan. Masih ada dengan Ustadz Dasar Latif di Makassar dan juga telah bergabung sama kami seorang yang cukup kontroversial tokoh ini, ada Bang Hotman Paris Hutapea. Selamat sore, Assalamualaikum, salam sejahtera Bang Hotman di sana. Selamat sore, waalaikumsalam. Bang Hotman, kita lagi memperbincangkan dengan Ustadz Dasar terkait dengan puasa Ramadan bagi seorang pribadi muslim. Setelah melewati puasa Ramadan ini diharapkan menjadi pribadi yang lebih baik lagi kepada Tuhan dan pribadi yang lebih baik lagi kepada sesama manusia ini. Ada yang ingin ditanggapi, mungkin bisa Bang Hotman langsung ngobrol dengan Ustadz Dasar atau ada yang ditanyakan? Silakan Bang Hotman. Ya Pak Ustadz, halo Pak Ustadz. Halo. Ya, halo Bang Hotman. Ya, silakan. Pertanyaan saya adalah, secara duniawi, untuk menjadi pemenang, memang harus melakukan hal-hal yang duniawi. Bagaimana pandangan Ustadz soal hal ini? Ya, betul sekali. Tidak ada kemenangan tanpa peperangan. Ya, kalau berkait dengan Ramadan, maka peperangan yang kita lakukan, Bang, adalah pengendalian hawa nafsu. Sebab nafsu inilah yang kadangkala menjerumuskan manusia menjadi lebih hina dari binatang. Karenanya kita Allah hadirkan 1 bulan Ramadan ini untuk latihan memerangi hawa nafsu. Hawa nafsu itu bisa kita lihat kalau kita puasa, Bang. Itu sebelum buka kita berhadapan dengan makanan, rasanya semua kita mau makan. Tapi begitu masuk seteguk air, 1 biji kurma, maka semua yang nafsu tadi serakah ini hilang semuanya. Maka semestinya orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan itu, dia tidak menghalalkan segala cara dalam meraih kemenangan. Kita mau menang, tetapi menangnya tidak menjadi menghalalkan segala cara. Saya kira Bang Hotman ini selalu melakukan peperangan di dunia pengadilan. Nah, orang-orang yang berhasil pemenangnya itu, dia harus bekerja keras. Ya, bekerja kerasnya itu tidak melanggar rambu-rambu. Dan kalau sudah menang, pasti kita enak tidur. Kalau kita kalah, pasti tidak bisa tidur. Maka Allah hadirkan ini Ramadan sebagai bulan pelatihan bagaimana. Apa bedanya berperang? Apa bedanya berperang bersaing di bulan Ramadan dan sesudah bulan Ramadan? Apakah sesudah bulan Ramadan kita kembali bisa melakukan hal yang duniawi? Ya, ini Bang, Ramadan itu tidak dilarang melakukan hal duniawi. Boleh, semua boleh. Tetap boleh berbisnis, tetap boleh menjadi lawyer, bahkan boleh tetap berhubungan suami istri pun boleh. Tetapi di malam hari dan dengan istri tentunya. Semua tidak berarti bahwa bulan Ramadan ini turun semangat dunia, tidak. Bulan Ramadan itu Bang disebut bulan kemenangan. Bahkan kalau kita lihat sejarah Islam itu, beberapa peperangan fisik itu dimenangkan di bulan suci Ramadan. Nah, apa bedanya Ramadan dengan di luar Ramadan? Mestinya tidak ada perbedaan. Orang yang menang di bulan Ramadan ini bukanlah orang yang Ramadan dia rajin bersedekah. Ramadan dia rajin sholat tengah malam. Ramadan dia bertutur kata yang sopan. Lalu setelah Ramadan dia tetap kasar. Setelah Ramadan dia menjadi pelit lagi. Setelah Ramadan dia abaikan lagi sholat. Itu bukan orang yang berhasil meraih peperangan. Apa yang kita lakukan di bulan Ramadan ini hasilnya bukan di Ramadan. Hasilnya 11 bulan setelah Ramadan. Ya, begitu Bang. Jadi perlu kita ketahui bahwa Ramadan ini silakan. Ya Ustadz, berarti akses dari Ramadan ini diharapkan tidak hanya di sepanjang bulan Ramadan ini. Setelah Ramadan juga kita harus berkelakuan dengan tetap baiknya seperti halnya di bulan Ramadan. Bang Hotman dan juga Ustadz, nanti kita akan sambung lagi usai jeda berikut. Kami akan terus membahas bagaimana sih memaknai seorang muslim menjadi seorang pribadi yang pemenang di bulan suci Ramadan ini. Tetaplah bersama kami di Ramadan kita.
Terima kasih masih bersama kami di Ramadan kita. Masih ada Ustaz Al-Mukarram Dasar Latif dan juga sosok yang begitu dekat dengan berbagai kalangan termasuk juga umat muslim, sehingga Bang Hotman diberi gelar Gus Hotman gitu ya Bang Hotman ya. Ustaz Dasar Latif, silakan kalau mau langsung berbincang dengan Bang Hotman, ada yang mau ditanyakan. Mungkin tadi sudah Bang Hotman nanya, sekarang ganti nanya mungkin. Tafadhol. Ya, Bang Hotman. Bang Hotman ini termasuk tokoh yang saya lihat kadang kontroversi. Kontroversinya itu kadangkala membela yang bertentangan dengan penilaian publik. Akhirnya dicibir, diapalah dengan segala macam cara publik mencibir Bang Hotman. Saya mau apakah selama menjadi pengacara memang pernah melakukan kemenangan yang di luar wajar norma-norma kebenaran? Jujur secara strategi sering, karena salah satu sifat duniawi profesi pengacara itu adalah kalah atau menang. Itu harus saya akui. Makanya belakangan ini sesudah saya sudah mencapai top karir yang sangat puncak, sebagian waktu saya pakai untuk menebus dosa-dosa tersebut dengan banyak memberikan bantuan hukum kepada masyarakat di Kopi Joni. Termasuk belakangan ini ada 5 investasi bodong yang bernilai miliaran, di mana para pelaku usaha tersebut meminta saya agar jadi pengacaranya dengan honor puluhan miliar. Tapi kalau saya terima itu ada ratusan korban investasi bodong. Akhirnya apa? Saya rugi puluhan miliar demi mempertahankan prinsip tadi itu, bahwa sudah mulai ke arah yang benar, begitu. Jadi ada pepatah zaman dulu bahwa tidak ada pengacara yang masuk ke surga. Itu kata lelucon di seluruh buku di dunia. Bagaimana pendapat Pak Ustaz atas hal itu? Apa benar pengacara tidak ada yang masuk surga? Ya, saya kira yang boleh menjawab ini adalah Bang Hotman sebagai pengacara. Kalau berdiri saya, kalau dia menjadi pengacara berdiri membela orang-orang lemah yang tersolimi, tidak punya akses yang baik, kemudian Bang Hotman tampil di situ membela rakyat yang teraniaya, bisa masuk surga. Saya kira bukan soal pengacara atau tidaknya, yang soal adalah dia berdiri di kebenaran atau kebatilan. Tapi di samping membela rakyat. Pertanyaan terakhir ini, Bang. Ya, Bang. Boleh saya mendapat opini hati nuraninya Bang Hotman, bagaimana opini Bang Hotman ini tentang Islam? Saya sudah berkunjung ke berbagai pesantren, bahkan ada pesantren besar seperti Tebu Ireng kirim saya uang 30 juta agar saya mau datang. Saya melihat banyak sisi kedamaian. Setelah bersalaman dengan ribuan santri, saya telah melihat sisi kedamaian. Saya duduk dengan berbagai kiai di Tebu Ireng, mereka lagi sholat, saya duduk di belakangnya, saya menemukan hal sangat damai. Kalau ada orang oknum-oknum di luar itu pribadi masing-masing. Ya, begitu. Betul, Bang. Kalau boleh saya berpesan untuk mendalami Islam, jangan melihat pribadinya, tetapi lihat konsep ajarannya. Dan konsep ajarannya itu adalah Al-Quran. Nah, kemudian yang kedua, kalaupun mau melihat pribadinya, jangan lihat pribadi Muslim yang zaman sekarang, tapi lihatlah Rasulullah Muhammad SAW. Dan caranya pelajari sisi hidup Rasulullah Muhammad SAW. Baik, Ustaz Dasar Latif dan juga Bang Hotman semoga sama-sama mendapatkan manfaat dari perbincangan kita semua. Intinya adalah Islam adalah rahmatan lil alamin. Syukron, terima kasih Bang Hotman telah bergabung bersama kami. Semoga juga menemukan segala hal kebaikan dalam Islam. Sekali lagi jangan dalam sisi oknum atau pribadi Muslim yang tidak melakukan kebaikan tadi, tapi lihatlah Islam secara menyeluruh yang ajarannya membawa kebaikan bagi seluruh alam. Assalamualaikum, salam sejahtera Bang Hotman, terima kasih. حي على الفلاح